Hutang itu sebagai salah satu penyebab depresi dan gangguan cemas yang cukup signifikan. Hutang itu ibarat menarik uang dari masa depan. Mobil, motor yang harusnya kita punyai 5 tahun lagi, atau rumah yang harusnya kita miliki 15 tahun lagi, tahu-tahu sudah bisa kita tempatin. Mobil bisa, motor bisa ada di garasi, padahal kita cuma bayar uang muka, bahkan ada yang tanpa uang muka. Jadi utang itu ibarat menarik uang dari masa depan. Bank itu sebagai transporternya. Ketika hutang itu terlalu banyak yang kita pinjam, otomatis uang dari masa depan yang kita tarik ke masa sekarang itu terlalu banyak. Karena uang-uang dari masa depan itu yang kita tarik terlalu banyak, otomatis peluang-peluang kita di masa depan itu akan mengecil. Karena peluang kita di masa depan sudah kita tarik saat ini. Jadi kalau hutang, perhitungkan jangan hutang konsumtif. Kalau hutang produktif, oke. Ketika orang udah mulai usaha dan usahanya maju, mulai ada peningkatan, silahkan. Mulai hutang boleh. Tapi jangan memulai usaha juga dengan hutang, nggak boleh. Karena 80% usaha awal itu sebagian besar tidak berhasil. Jadi jangan hutang kalau benar-benar tidak membutuhkan. Dan hutang untuk barang konsumtif lebih baik dihindari. Lebih baik menabung, punya kesabaran. Untuk mengatasi stres gara-gara uang, harusnya kita tuh mengetahui sifat uang. Sifat uang itu memaksa orang untuk membeli sesuatu. Memaksa orang untuk menguasai sesuatu. Ketika orang udah membeli itu kan menguasai sesuatu. Apapun sesuatu itu. Ya, jadi supaya kita tidak selalu di bawah kekuasaan uang dan akhirnya tidak kesulitan dengan uang, harusnya sifat itu kita ketahui dengan benar dan kemudian kita berusaha menahan atau menolak kekuasaan uang tersebut. Karena kekuasaan uang itu memaksa kita membeli, kita tolak. Tidak. Misalnya uang nyuruh kita, Ton, Anton, beli kaos itu bagus, Ton. Ton, Anton, beli mobil itu keren, Ton. Ton, Anton, beli rumah itu, Ton, dengan kolam renang, keren, Ton. Kamu akan dianggap sukses, Ton. Outfit yang bagus, Ton. Sepatu yang mahal, Ton. Tapi ketika kita bisa menolak, tidak. Harganya terlalu mahal, yang murah aja banyak. Atau aku belum butuh. Nah, ketika kita bisa menolak bertahap demi bertahap kekuasaan uang tersebut, uang kita bisa minimalisir kekuasaannya. Kemudian uang itu kalau bisa kita tundukkan dalam celengan. Ketika udah dikandangin di dalam celengan, uang itu tidak berkutik dulu. Kemudian ketika udah terkumpul banyak, kita makin banyak mengalahkan kekuasaan uang tersebut. Dari gaji yang kita sisihkan, misalnya sebagian kecil kita tundukin dalam celengan, masukin kandang. Ketika sudah terkumpul banyak, kita punya ide untuk membuat usaha sendiri. Nah, uang yang terkumpul di dalam kandang celengan tersebut bisa kita suruh, uang, kamu sana, cari temenmu sana, cari temenmu yang banyak sana, sambil kita belajar manajemen yang lain. Jadi tetap kunci supaya kita nggak mudah stres di dunia yang memang kekuasaan uang sangat berpengaruh ini, kita harus tundukkan kekuasaan uang dengan apa? Sifat hemat dulu. Sifat hemat bersahaja. Beli baju, nggak usah banyak-banyak. Toh orang nggak akan melihat kita punya baju berapa banyak, yang penting bajunya cukup. Itu namanya gaya hidup minimalis. Udah banyak dipraktekin di Jepang. Bahkan mereka anggota keluarga misalnya 3 orang dalam satu rumah. Mereka piring, garpu, sendok, itu hanya masing-masing 6. Yang satu dicuci, satu dipakai. Baju pun demikian juga. Paling mereka cuma punya 3 pasang. Atau sepatu pun juga hanya 2 untuk gonta-ganti. Dan dengan begitu, kita bisa menyusun ekonomi lebih baik. Hidup sejahtera itu juga sejahtera jiwa dan raga.